Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin mengetengahkan artikel yang baru saja saya baca, berkaitan dengan pencernaan protein pada tubuh manusia. Sejatinya, sebagian besar dari tubuh kita, terbuat dari protein, yang digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan. Selain itu juga, berpotensi sebagai sumber bahan bakar untuk metabolisme. Protein tidak disimpan untuk digunakan kemudian. Jadi kelebihan protein harus diubah menjadi glukosa atau trigliserida, dan digunakan sebagai pemasok energi atau membangun cadangan energi. Pencernaan protein dimulai pada lambung. Saat makanan kaya protein yang masuk ke dalam lambung, mereka disambut oleh campuran enzim pepsin, beserta asam lambung. Pepsin memotong protein menjadi polipeptida yang lebih kecil, serta asam amino penyusunnya. Pepsin adalah enzim endopeptidase, yang memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Ketika campuran makanan dari lambung memasuki usus halus, pankreas melepaskan natrium bikarbonat untuk menetralkan asam klorida. Usus kecil juga melepaskan hormon pencernaan, termasuk sekretin dan kolesistokainin, yang merangsang proses pencernaan untuk memecah protein lebih lanjut. Sekretin merangsang pankreas untuk melepaskan natrium bikarbonat. Pankreas melepaskan sebagian besar enzim pencernaan yang membantu pencernaan protein. Keseluruhan enzim ini memecah protein kompleks menjadi asam amino yang lebih kecil, lalu diangkut melintasi mukosa usus untuk membuat protein baru, atau diubah menjadi asetil koenzim A yang digunakan di dalam siklus Krebs. Untuk menghindari pemecahan protein yang menyusun kelenjar pankreas ataupun usus halus. Enzim pankreas dilepaskan sebagai proenzim tidak aktif yang hanya dapat diaktifkan pada usus halus. Di pankreas, terdapat vesikel yang menyimpan tripsin, kaimotripsin, dan karboksipeptidase, sebagai tripsinogen, kaimotripsipsinogen, dan prokarboksipeptidase. Setelah menuju usus halus, enzim yang terdapat pada dinding usus halus, yaitu enterokinase, dilepaskan, dan berikatan dengan tripsinogen yang mengubahnya menjadi bentuk aktif, yaitu tripsin. Tripsin, kemudian berikatan dengan kaimotripsinogen, dan prokarboksipeptidase, untuk mengubahnya menjadi kaimotripsin, dan karboksipeptidase, yang aktif. Tripsin, kaimotripsin, dan karboksipeptidase memecah protein besar menjadi peptida yang lebih kecil, suatu proses yang disebut proteolisis. Peptida yang lebih kecil ini dikatabolisme menjadi asam amino penyusunnya, oleh enzim Brush border, pada usus halus, yaitu aminopeptidase, dan dipeptidase. Asam amino bebas kemudian diangkut melintasi permukaan apikal mukosa usus halus, yang di dalam prosesnya dimediasi oleh transporter asam natrium amino. Transporter ini mengikat natrium dan kemudian mengikat asam amino, untuk mengangkutnya melintasi membran. Pada permukaan basal sel mukosa, natrium dan asam amino dilepaskan. Asam amino yang terbentuk, digunakan untuk membuat protein. Jika asam amino berlebih, tubuh tidak memiliki kapasitas atau mekanisme untuk menyimpannya. Penguraian asam amino menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen. Namun, konsentrasi nitrogen yang tinggi bersifat racun karena menghasilkan ion amonium. Siklus urea kemudian akan terjadi di dalam tubuh, untuk memproses nitrogen, dan memfasilitasi ekskresinya dari tubuh. Dalam siklus urea, amonium yang berbahaya bergabung dengan CO2, menghasilkan urea dan air. Urea dihilangkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Di dalam mitokondria, CO2 terkonversi menjadi HCO3-. Sehingga amonium berubah menjadi NH3, untuk kemudian bergabung dengan 2 adenosin trifosfat. Setelah itu, berubah menjadi karbomoil fosfat, yang dibantu oleh enzim karbamoil fosfat sintetase L, sehingga menyebabkan terlepasnya 2 molekul adenosin difosfat, beserta 1 molekul fosfat. Selanjutnya karbomoil fosfat, ikut serta dalam proses perubahan ornithin menjadi L-citrulline, yang datang dari luar mitokondria, yaitu cytosol, dan pada prosesnya dibantu oleh enzim ornithin transkarbamolase. Cytosol merupakan suatu bagian sitoplasma yang berupa cairan yang terdapat di sela-sela organel baik berselaput ataupun tidak, dan sebagai informasi, fungsi cytosol sebagai media untuk proses intraseluler.
Seperti kita ketahui di dalam mitokondria karbomoil fosfat, ikut serta dalam perubahan ornitin menjadi L-citrulline, yang terjadi di dalam cytosol dengan bantuan enzim ornitin transkarbamolase, sehingga satu molekul fosfat terlepas. L-citrulline pun kemudian dirubah menjadi arginosuccinate, yang dibantu oleh enzim arginosuccinate sintetase, serta melibatkan adenosin trifosfat, sehingga membuat terlepasnya adenosin monofosfat dan pyrofosfat, yang dalam prosesnya melibatkan aspartic acid sehingga memaksa satu molekul adenosin monofosfat terlepas. Arginosuccinate juga dikonversi menjadi L-arginin, dibantu oleh enzim arginosuccinate lyase, sehingga memaksa terlepasnya fumarate, yang kemudian bergabung ke dalam siklus Krebs. Terakhir, L-arginin, kemudian dirubah kembali menjadi ornitin, dengan bantuan enzim arginase, sehingga menyebabkan urea terlepas, urea yang terlepas kemudian dibuang menuju ginjal. Demikianlah mekanisme penyerapan amonium di dalam tubuh kita. Sehingga amonium yang merupakan racun dari tubuh dapat ditangkap dan diubah menjadi urea yang dapat dibuang pada ginjal. Rekan sekalian, seperti itulah artikel berkenaan dengan mekanisme pencernaan protein di dalam lambung manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.